Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu dan selalu dimudahkan segala urusannya dimanapun kalian berada. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Ancaman di Pesta Penghuni Kaki Gunung Ciremai. Cerita ini ditulis oleh Ummu Maryam. Diambil berdasarkan kisah nyata, pengalaman pribadi, perkiraan antara tahun 2008-2009, bulan dan tanggal sudah lupa. Beberapa nama juga sudah disamarkan. Tahun itu adalah tahun aku, Marta, menjadi senior di ekstrakurikuler pecinta alam, PASMA. Sudah lazim di tahun kedua sebagai senior di acara rutin yang dilakukan setiap tahun, yaitu pelantikan anggota baru yang biasa dilakukan di kaki Gunung Ciremai. Persiapan yang harus sangat matang, karena harus bertanggung jawab terhadap keselamatan anggota-anggota baru saat pelantikan nanti. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Waktu menunjukkan pukul 16.30, tapi aku dan temanku, 3 laki-laki, Dika, Arhan, Ginar, 3 perempuan, Luna, Ersa, Hanif, sudah bersiap-siap untuk pergi ke Palutungan, desa terakhir sebelum mendaki ke Ciremai. Kami berangkat ngompreng atau ikut tumpangan mobil gratisan yang datang dari kota. Ya, maklumlah, anak SMA hobinya gratisan. Kepergian kami kali ini untuk survei tempat yang akan digunakan untuk pelantikan nanti. Perkiraan kami survei akan selesai esok hari, jadi perbekalan sangatlah minim. 1 baju ganti, alat sholat, alat mandi, 2 tenda, dan sedikit cemilan. Karena aku sebagai bendahara acara, tidak lupa aku bawa uang acara. Yang bodohnya aku bawa semua uangnya, yang berjumlah 1.400.000. Itu kalau tidak salah. Singkat cerita, kami sampai di Palutungan. Udara terasa amat sangat dingin. Jaket tebal yang aku pakai tidak kuasa untuk menahan dingin sore itu. Pos pendaftaran nampak sepi, tidak seperti biasanya. Suasana begitu sepi dan lenggang. Biasanya weekend buper Palutungan cukup ramai, dengan beberapa pengunjung yang sengaja berkemah di sana. Kabut turun begitu tebal menghalangi jarak pandang. Pohon-pohon pinus yang berjejer rapi hanya terlihat seperempatnya saja, saking tebalnya kabut itu. Di kota tadi udara begitu cerah, masih ada mentari sore. Tapi di sini seperti di dunia berada samar-samar, cenderung gelap. Sinar mentari pun tidak mampu menembusnya. Gimana nih, gelap gini? Lanjut ini, kemana dulu surveinya? Dika, leader survei kami, kali ini mencoba meyakinkan, akankah kami lanjut untuk survei atau tidak, melihat cuaca yang seperti ini. Dia juga laki-laki yang teramat sangat aku suka dengan diam-diam. Tidak ada yang menjawab, kami hanya mengedarkan pandangan. Terbesit keraguan di masing-masing kami. Sepersekian menit, kami hanya terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Jujur, firasatku sudah tidak baik. Kami hanya berdiri mematung di sisi kiri jalan aspal yang sebagian sudah bolong dan rusak. Di sisi kami terdapat pos pendaftaran, baik untuk buper atau untuk pendakian. Pos berukuran kurang lebih 2x2 meter, itu kosong, tidak ada penjaganya. Jika kita lanjut menyusuri jalan, maka kita akan masuk ke area bumi perkemahan Palutungan yang dipenuhi dengan pohon pinus yang tinggi-tinggi. Di seberang kami terdapat 2 jalan setapak selebar kurang lebih 50 cm.
berupa tanah licin yang kiri kanannya dipenuhi suburnya rumput liar. Arah kiri menuju air terjun Buper, arah kanan menanjak jalan untuk mendaki. Jalan ini pula yang akan kita lalui untuk melanjutkan survei. Sayang sih kalau kita nggak lanjut. Jalan udah di depan mata. Besok-besok kita udah nggak punya waktu lagi. Gimana nih menurut yang lain? Ucap Arhan memecah kesunyian. Aku juga setuju sih sama Arhan. Tapi kayaknya kita nggak lanjut ke pos 1 deh. Terlalu jauh. Kita bakal kemalaman di jalan. Sekarang udah pukul 17.15 loh. Ke Cigowong itu butuh waktu sekitar 2 jam. Dengan cuaca kayak gini ya, nggak yakin lah aku. Aku mencoba berpendapat sambil melirik ke Dika. Kualihkan pandangan saat mata ini bersitatap dengannya. Aku takut dia melihat wajahku terbabar karena malu. Apa kira-kira pendapatnya tentang saranku ini? Hati ini mencelos saat aku lihat lewat ekor mata. Ternyata dia masih menatapku. Karismanya meluluh lantahkan kepercayaan diri ini. Aduh. Iya sih, Dik. Aku juga gak yakin nih kalau harus ke Cigowong. Cuacanya gak nyaman, oi. Ditambah sepi banget gak sih ini, Buper? Lanjut Ersa menyetujui juga pendapatku. Ersa kulihat sedikit bergidik sembari tidak lepas mengedarkan pandangan ke sekeliling. Yang kurasakan memang suasananya mencekam dan terasa ada yang memperhatikan. Dika hanya bergumam sembari berpikir, sedikit menunduk dalam diam. Ku beranikan menatapnya, sesekali kulihat dia menggerakkan pandangannya. Lalu terpaku pada 2 jalan setapak yang akan kami pilih. Yang lain juga terdiam kembali. Sebagian duduk beristirahat di teras pos pendaftaran sambil memakan beberapa cemilan. Tanpa sadar aku larut tanpa menatap Dika. Ku tatap seluruh lekuk di wajahnya. Dia begitu berkarisma dengan raut kecerdasan yang terpancar. Kumis tipis menghiasi di atas bibirnya. Sorot matanya tajam dan tegas. Rambutnya sedikit gondrong tapi rapi, hitam dan tebal. Sungguh dia teramat tampan di mataku. Aku tersentak dan spontan berkedip-kedip canggung saat dia memergoki yang tengah aku menatapnya. Satu senyuman tipis mengambang di bibirnya. Aku menggigit bibir, mulutku mengatup dengan rapat. Nafasku tertahan menahan rasa bahagia, terpana, yang membuncah dalam dada. Rasanya aku ingin pingsan saat itu juga. Kupalingkan wajahku sebelum aku benar-benar pingsan. Tuhan, rasanya begitu malu dan ingin lenyap saat ini juga. Dika berdehem, tidak tahan. Akhirnya aku meliriknya. Dia menatapku juga dengan binar mata jahilnya. Sedikit tersenyum, dia lemparkan kepadaku. Sebel. Apa yang dia pikirkan tentangku? Ingin ku jambak-jambak saja rambutnya. Tapi syukurlah, rasa ini memberi warna di situasi yang sedikit mencekam ini. Ya udah, kita survei ke pos terakhir aja. Itu sih pos yang paling terdekat dari sini, Rawa Sendang. Akhirnya, sebagai leader, Dika memberi keputusan. Kita ngecamp di sana. Kamu yakin, Dik? Ginar yang biasanya bertingkah blow on dan acuh tak acuh, meyakinkan pendengarannya. Dika mengangguk, mantap, tanda setuju. Gimana yang lain? Cuma, kita semua harus hati-hati dan jaga mulut juga. Terutama kamu Ginar, jangan sompral. Kamu tahu kan gimana Rawa Sendang? Dika bertindak tegas. Mengingat juga kita ambil resiko survei tanpa daftar ke penjaga. Dikarenakan penjaga posnya yang tidak ada. Akhirnya, kami semua memutuskan untuk melanjutkan survei ke pos terakhir. Sebelum mulai perjalanan, kami berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dika berjalan paling depan. Sebagai leader, dia juga bertugas sebagai pembuka jalan. Karena bulan-bulan ini juga bukan jadwal ramainya pendaki. Beberapa jalur biasanya tertutup semak belukar. Apalagi Rawa Sendang yang sebetulnya bukan pos pendakian, hanya satu tempat yang biasa dipakai pelantikan. Juga terkenal karena di sana terdapat satu kuburan yang konon katanya
adalah kuburan Kuncen Ciremai generasi pertama. Jujur, aku sendiri belum pernah melihat kuburan tersebut. Tiba-tiba, Dika menarik lenganku. Tak, kamu di belakang aku. Nih, pegang webbing, tali untuk manjat tebing. Rasanya aku sedikit kegeeran dengan perlakuan Dika yang seakan melindungiku ini. Aku coba membuang jauh-jauh pikiran ini sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa, Tak? Dika menyelidik, tentunya sambil senyum-senyum seperti jahil. Aku merasa dia sengaja membuatku tersipu-sipu. Enggak apa-apa kok, Dik. Iya, aku di belakang kamu. Aku meraih webbing yang dia tawarkan. Webbing ini terikat ke carrier yang dia bawa. Kami berjalan berjajar. Dika leader dengan aku, setelahnya diikuti yang lain. Arhan sweeper di paling belakang. Kami berjalan setapak demi setapak menyusuri jalan kecil yang tidak terlalu menanjak. Dikelilingi pohon-pohon pinus, jalanan ini cukup landai meski tetap saja membuat sedikit ngos-ngosan. Sampai di pertigaan jalan, kami ambil ke jalur kiri pos terakhir pelantikan Rawa Sendang. Jika diambil jalur kanan ke Cigowong pos pertama saat pendakian. Jalanan mulai datar, lalu sedikit menurun. Dilanjut, kita harus melewati perkebunan sayur sawi dan kol milik warga. Lepas perkebunan sayur tersebut, kita mulai menuju jalan setapak yang menanjak. Dari sini, jalan sudah mulai tidak terlihat, hanya jalan masuknya saja. Semua ditutupi semak belukar yang tingginya melebihi kami semua. Didominasi ilalang. Dika mulai menebas semak belukar tersebut mencoba mencari jalan. Sejak Dika menoleh, Kamu hati-hati, Tak. Kalau tergores ilalang itu sakit banget. Iya, Dik. ucapku singkat. Kueratkan pegangan ke webbing Dika. Jujur, aku merasakan aura yang tidak enak dari tempat ini. Ditambah langit yang semakin gelap, mungkin sebentar lagi adzan maghrib. Ku dengar Arhan dan Ginar masih bercanda ria, terkecuali para perempuan, hening. Beberapa lama kami berjalan mengikuti Dika. Rasanya sih sudah cukup jauh. Aku sendiri tidak bisa memastikan, karena tidak mampu melihat sekeliling karena tertutup semak belukar yang tinggi. Yang jelas kulihat 1 meter di depan sudah masuk ke hutan lebat, di mana pohon-pohon besar dan rimbun menjulang tinggi. Aku rasa kami telah sampai di gerbang Rawa Sendang. Tiba-tiba, Dika berhenti mendadak. Diam beberapa saat, lalu berbalik dan berbisik. Aku nggak lihat, tapi aku lihat. Ayo putar balik. Hah? Maksudnya? Aku benar-benar tidak mengerti dengan ucapannya. Maksudnya apa, Dik? Aku nggak ngerti. Aku mencoba menelisik, meminta penjelasan dari Dika dan juga teman-teman yang lain. Tidak ada yang menjawab. Ayo, Tak. Putar balik dulu aja. Dika menyentuh bahuku dan memutarnya perlahan. Tapi, Dik, aku rasa kita sudah sampai loh. Ngapain kita putar balik? Kita sudah capek-capek loh sampai ke sini. Aku tetap bersikukuh meminta penjelasan kepada Dika. Rasanya tidak terima perjalanan jauh yang sudah dilalui sia-sia saja jika kami harus pulang balik kembali. Tapi aku heran, kenapa yang lain tidak ada yang protes dan menurut saja dengan arahan Dika. Marta, ayo. Dengan lembut Dika merangkul pundakku, memaksaku putar balik dan berjalan di depannya. Aku coba mensejajarkan dengan dia. Kalau kamu nggak melihat jalan, kenapa kamu tidak pakai saja kacamata kamu? Aku mencoba memberi solusi. Dika biasanya memang memakai kacamata, tapi hanya dipakai pada saat belajar di kelas saja. Dika menatapku dalam, seolah memohon. Lalu dia menggeleng pelan. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar, dan suara gemuruh dari kejauhan pertanda akan turun hujan deras. Ayo, Dik, cepetan. Arhan berteriak dari depan. Kini dia berubah jadi leader, dan Dika jadi sweeper. Ayo, Tak, cepet. Dika meraih tanganku, menggenggamnya dengan erat. Satu hentakan, dia memaksaku berjalan dengan sangat tergesa-gesa, setengah berlari. Aku terpaksa mengikutinya.
Hujan gerimis mulai turun membasahi jalanan tanah yang kami lalui, menyebabkan licin ditambah jalan menurun dan ilalang yang sebagian mulai menggores lenganku. Rasanya kami sudah cukup jauh menjauhi rawa Sendang, tapi tidak juga sampai di perkebunan sayur warga. Aku ngos-ngosan, nafasku memburu, rasanya capek dan sesak, ditambah kabut tebal yang rasanya menambah sesak dada ini. Dik, aku capek, Dik. Aku berhenti dan jongkok. Tanganku masih digenggamnya. Woi, break dulu. Dika berteriak, menghentikan langkah teman-teman yang ada di depan. Semua berhenti dan beristirahat, mengatur nafas yang tersengal-sengal sambil berdiri. Teman-teman, kenapa kita nggak buat tenda di sini aja sih? Aku capek banget, ngap. Bentar lagi juga sholat maghrib loh. Aku mencoba menghentikan perjalanan yang entah kenapa terasa lebih lama daripada saat kami naik tadi. Nggak bisa, Ta. Kita harus turun. Luna meyakinkan aku dan diiyakan oleh yang lainnya. Ayo, kamu pasti kuat, Ta. Jangan loyo, kita harus cepat. Dika menepuk-nepuk punggungku. Aku menatapnya mencoba mencari pengertian, karena aku benar-benar tidak mengerti dengan kelakuan mereka yang tiba-tiba begitu bersemangat untuk turun kembali. Sayup-sayup dari kejauhan, terdengar suara gending gamelan atau entah apa, seperti suara keramaian. Aku memandang teman-teman, memastikan apa mereka juga mendengarnya. Mereka tampak pucat, ketakutan, tapi tidak ada satu orang pun yang berbicara. Ayo, cepat turun. Dika memerintah dan menarik lenganku keras. Kami berlari di jalan tanah yang menurun dan sangat licin karena hujan, seolah dikejar sesuatu yang tidak kasat mata. Berkali-kali aku dan teman-temanku tergelincir, terperosok karena jalanan yang basah akibat hujan yang semakin deras. Tapi berkali-kali juga kami ditarik untuk terus berlari. Suara riuh itu semakin tidak terdengar, terkalahkan oleh derasnya hujan. Tapi kami tetap berlari tanpa henti. Rasanya sampai berjam-jam, sampai nafas ini tak kuasa untuk berlari lagi. Aku hanya mengandalkan Dika yang menarik tubuhku. Ya Allah, kapan sampai? Minimal di perkebunan landa itu. Batinku putus asa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam hati, tidak henti-hentinya aku berzikir. Tenggorokanku sudah sangat kering, mulutku megap-megap, berusaha mengambil oksigen semampunya. Kenapa tidak sampai juga ke perkebunan warga tersebut? Lama sekali. Sepertinya terus berputar-putar di tempat yang sama. Kaki ini sudah lemas dan tidak bertenaga. Aku terhuyung-huyung tidak mampu lagi menahan lutut yang sudah tidak bertenaga. Jatuh ke depan kembali terperosok di tanah yang sangat licin. Aku terjatuh ke depan menabrak Dika yang akhirnya aku terkilir. Perosotan dan berhenti setelah beberapa meter ke depan. Aku tengkurap menindih Dika yang juga tengkurap di tanah basah. Kulihat pipi kirinya tergores ilalang. Dika. Maaf ya. Maaf. Aku mencoba bangkit, bertumbuh pada satu tangan dan satu lutut. Sekuat tenaga menekan tanah licin di samping. Berkali-kali berusaha bangkit, tapi berkali-kali pula tanah licin itu menjatuhkanku. Tiba-tiba, ada suara gong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Aku tersentak. Suara itu kenapa begitu dekat? Sebenarnya sejauh apa kami berlari menjauhi rawa Sendang? Ya Allah, tolong hamba. Badanku bergetar hebat karena takut. Tak, bisa bangun. Suara Dika bergetar bercampur antara lelah, dingin, dan takut. Tak, Marta. Ayo, Tak. Dika, Marta, ayo. Ginar memanggil-manggil nama kami. Sepertinya dia kembali setelah sadar kami tertinggal di belakang. Ginar melihatku, membangunkan tubuhku sambil terengah-engah. Ayo, Tak, bangun. Kuat, kamu kuat. Teman-teman yang lain nunggu di depan. Aku menguatkan tekad berdiri. Dika, maaf ya. Rasa bersalahku membuncah setelah melihat seluruh badan Dika penuh lumpur dan satu goresan ilalang melintang di pipinya. Sedikit berdarah.
Aku menoleh tersentak. Suara apa itu? Menggema seperti suara auman hewan. Satu tarikan memaksaku berlari kembali. Kini Ginar berlari paling belakang. Aku di tengah dan Dika di depanku. Dengan nafas yang tersengal-sengal, aku mencoba mengumpulkan kesadaranku dan mencoba membaca ayat kursi dan surat 3 kul berulang-ulang. Berangsur-angsur suara riuh gamelan tadi menghilang dari pendengaran. Tak lama, akhirnya kami keluar dari semak belukar dan mulai menginjak perkebunan warga. Lahan-lahan teras sering yang ditanami sawi dan kol, beberapa bagian ditamani belimbing wuluh. Alhamdulillah. Setidaknya, meski belum sampai di Buper, dari sini tidak terlalu jauh untuk sampai ke sana. Kami sudah tidak berlari, berjalan biasa sambil tersengal-sengal. Dika mengisyaratkan semua untuk berteduh di bawah pohon belimbing wuluh yang ditanam merambat ke tongkak-tongkak bambu, sehingga membentuk tempat yang bisa dipakai berlindung di bawahnya. Kalau kata petani disebut dengan pangparang. Meski lelah, tapi tidak ada satupun dari kami yang berminat untuk bahkan sekedar meneguk air. Rasanya ingin cepat pergi dari tempat mencekam ini. Tiba-tiba, terdengar suara adzan. Aku terhenyak, ada suara adzan dari kejauhan. Meski tidak terlalu jauh, tapi tidak cukup jarak untuk bisa mendengar suara adzan dari pemukiman warga. Sementara suara itu seakan dekat sekali dengan kami. Apakah ini suara adzan Isya? Seharusnya kami terlewat adzan maghrib, karena berjam-jam rasanya tadi kami berlari. Aku coba mengeluarkan handphone jadul di saku celana yang sudah basah kuyup. Berharap ia masih menyala. Dan alhamdulillah, HP ini memang tahan banting, dia masih menyala. 18.05. Aku terlonjak, masih maghrib. Jantungku berdegup kencang, merasakan keanehan ini. Mau lanjut atau sholat di sini? Dika memecah kesunyian. Arhan menatap Dika. Lanjut aja, Dik. Lari aja, biar cepat sampai Buper. Kita sholat di sana. Dan Hanif pun melambaikan tangan, dan dia berbicara. Aku gak kuat lagi, Han, kalau harus berjalan. Sumpah. Terus mau kamu apa? Intonasi Arhan sedikit meninggi. Dika lalu menepuk bahu Arhan sambil tersenyum. Senyumannya. Bisa-bisanya aku terpesona padanya pada saat seperti ini. Ayo semuanya berdiri. Kita lanjut jalan lagi. Jalan semampunya. Gak usah lari. Tapi jalan cepat secepatnya saja. Kita kejar sholat maghrib di Buper. Aku sweeper, Ginar, Arhan, leader. Dika membantuku untuk berdiri. Entah kenapa, badan ini lebih loyo, tidak seperti biasanya. Tah, kamu depanku ya? Bisik Dika. Aku hanya mengangguk lemah. Kabut masih saja bergulung-gulung membatasi jarak pandang. Tapi alhamdulillah, perjalanan turun tergolong lancar. Meski kesulitan karena jalanannya turun yang teramat sangat licin. Akhirnya kami sampai di Buper. Tapi entah bagaimana, kami tidak masuk gerbang depan, melainkan masuk sisi tebing curug air terjun Palutungan. Meski masih masuk area Buper, di sini jarang yang mendirikan tenda. Selain hanya satu petak lahan saja yang kiri, dan depannya tebing mengarah ke juruk. Di sini terkenal angker. Lahan juga tertutupi rimbun dan tingginya pohon beringin, menambah suasana mencekam di sini. Hujan hanya menyisakan rintik kecil. Kami terduduk kelelahan di tanah, meneguk air mineral. Sementara laki-laki mendirikan 2 tenda kecil yang berdempetan. Ayo kalian yang cewek-cewek turun ke bawah duluan, ganti baju, sholat, makan. Dika mengingatkan kami bahwa waktu maghrib sangatlah sempit. Kami pun berdiri dengan sedikit enggan berjalan secara berjajar turun ke area Buper dengan area yang rata di bawah. Ada warung-warung kecil dan musola di sana. Ada beberapa tenda yang berdiri. Kami menuruni lahan-lahan teras sharing, berbincang sedikit dan sekenanya saja. Jalan kecil yang kami lalui sangat gelap, hanya headlamp kami yang bisa membantu melihat jalan. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku berbisik sambil menghentikan langkah.
Hanif yang ada berada di depanku bertanya padaku. Ada apa, Tak? Kata Hanif setengah berbisik. Hanif menoleh ke arahku. Otomatis Luna dan Ersa yang berada di belakangku juga berhenti. Dengan wajah pucat pasi, aku mencoba berkata, Kalian tikir ya, jangan putus sampai di warung sana. Aku menunjuk ke warung yang tidak seberapa jauh lagi. Mereka pun mengangguk sambil terlihat ketakutan. Ya Allah, ya Allah, ampuni hamba. Astagfirullah. Hatiku deg-deg-dug. Bagaimana tidak? Aku lihat beberapa meter di depan sana, di lahan tepat di bawah jalan kecil, seperti persawahan yang kami lalui. Ada sosok putih telungkup di sana. Sempat tersorot senter, aku kira hanya karung goni milik warga, tapi seperti ada rambutnya. Aku tidak yakin. Kami berjalan berlahan. Mau tidak mau kami harus melewati ke jalan di atas sosok putih itu. Aku ingin menutup mata saat melewatinya, tapi tidak mungkin. Saat melewatinya, aku tidak berani menengok. Aku merasakan Luna mencengkram erat bajuku dari belakang. Sepertinya dia juga melihatnya. Hanya Hanif di depanku yang nampak biasa saja. Tepat aku berada di pinggir sosok putih itu, angin berhembus mengelus tengkuku. Badanku gemetar, bergidik ngeri. Tertangkap oleh ekor mataku, sosok itu menggeliat seperti akan berdiri. Sontak aku mempercepat jalanku setengah berlari sambil mencengkram erat tangan Luna. Terasa mau copot jantung ini. Aku tertunduk lesu sesampainya di warung. Kamu kenapa sih, Tak? Kok pucat banget? Kata Hanif sambil mengguncang tubuhku. Yakinlah dia tidak melihatnya. Aku menggeleng lemah sambil susah payah mengatur nafas. Aku ke kamar mandi duluan ya. Berdua ya, please. Ya udah, ayo sama aku. Ersa mengajakku. Selesai mengganti baju, makan dan sholat, disusul yang laki-laki juga sudah turun ke bawah. Kami yang mencoba briefing sejenak terkait rencana survei kami esok hari, yang memang hari Minggu. Jadi kita berencana survei seharian saja tanpa bermalam. Dilanjut di waktu yang lain. Tak, kamu bodoh ya? Ersa mencubit lenganku pelan. Aku menoleh kebingungan. Apaan sih, Sa? Kamu tahu nggak, tadi kenapa di rawa sendang kita putar balik? Arhan menatapku. Aku menggeleng. Itu yang mau aku tanyakan sama kalian. Kenapa? Arhan menepuk jidatnya. Kulihat dia hanya tersenyum lembut padaku. Aku nggak lihat, tapi aku lihat. Itu maksudnya, si Dika nggak lihat jalan, tapi dia melihat makhluk tak kasat mata. Semua ngerti kok, kamu doang yang nggak ngerti. Malah ngajak ngecamp di perjalanan pula. Aduh. Di situ aku ketakutan dan merasa bodoh dengan mengajak mereka ngecamp di perjalanan tadi. Oh gitu. Maaf ya, aku sumpah gak ngerti tadi. Ucapku sedikit meringis. Nggak apa-apa, Tak. Dik, memang kamu lihat apaan sih tadi? Kamu ya, Ginar? Tanya melulu. Ya biarin lah. Toh kan ini sudah ada di bawah. Ginar tetap saja ngeyel. Kita salah waktu. Tadi di gerbang masuk rawa sendang, banyak sekali lelembut yang sedang berpesta. Mereka seperti ada acara meriah. Salah satu di antaranya sadar kalau aku bisa melihat mereka. Dan dia berteriak, Pulang kamu. Kalau nggak pulang, kalian semua mati. Mengganggu. Saat ada suara riuh itu, beberapa dari mereka menatap ke arah kita. Matanya merah dan seakan mengejar kita. Aku bergidik ngeri dan merasakan ketakutan yang teramat sangat, mengingat keadaan sebenarnya seperti itu saat tadi. Aku mensyukuri kebodohanku karena tidak mengerti dengan ucapan Dika tadi. Cukuplah tersiksa dengan rasa lelah yang teramat sangat. Tidak terbayang jika juga harus ditambah dengan rasa takut terhadap makhluk-makhluk tersebut. Aku mengusap wajahku ngeri. Punggung sampai ke telengkuku terasa panas dan merasa ada hembusan angin yang kuat di sana. Jang, ngecamp di atas sana. Hati-hati ya. Di atas sana rawan perampokan soalnya. Gak ada yang jaga. Harus tarapti sama barang bawaannya.
Tiba-tiba bapak penjaga warung memotong pembicaraan kami. Kami manggut-manggut, tapi kami cukup acuh dan tidak menaruh perhatian lebih. Karena rasanya kami lebih takut pada cerita Dika. Ayo, kita cepat ke camp. Harus istirahat biar besok fit surveinya. Dika berdiri dan mengajak kami semua untuk tidak begadang. Sesampainya di camp, semua perempuan bergegas masuk tenda. Kami berbaring tidur berdempetan dengan Luna dan Hanif paling di pinggir. Aku dan Ersa berada di tengah. Tas kami simpan di dalam tenda di lapis kedua bagian luar. Sementara Dika, Arhan, dan Ginar masih di luar terdengar berbincang beberapa hal. Katanya ingin berjaga dulu sebentar. Tidak berapa lama, Ginar, Dika, dan Arhan gerasa-gerusuk tergesa-gesa masuk ke dalam tenda kami. Mereka pucat pasi, sepertinya mereka salah masuk tenda. Tapi kulihat mereka tidak peduli, hanya gemeteran seperti ketakutan. Dzikir terus mereka gumamkan. Kenapa? Luna bertanya dan kami semua terduduk. Bayangkan saja, tenda dom kecil diisi 7 orang. Sungguh berdesak-desakan. Kulirik jam di HP, pukul 23.45. Di situ, Dika hanya menempelkan telunjuk di bibirnya, meminta kami untuk diam. Hening mencekam. Angin berhembus. Saat angin kencang menggoyangkan tenda kami, sampai seperti hampir terjungkal. Hawa dingin begitu terasa menusuk persendian. Aku sedikit menggigil. Kami saling pandang dalam diam. Jantungku berdegup lebih kencang. Nafasku tertahan di tenggorokan. Keringat dingin sudah mulai membanjiri. Satu kali lagi, angin menyentuh tenda pelan, membawa aroma melati yang menguar, menyentuh penciuman kami. Takut. Aku benar-benar takut. Mama, aku ingin pulang saja. Aku membatin. Ku peluk tubuhku sendiri, memeluk lutut, dan ku sembunyikan wajahku di sana. Aku sudah lupa pesona Dika saat ini. Hanya takut yang aku rasakan. Lama, diam, hening, mencekam. Tidak ada yang terjadi lagi. Beberapa saat kemudian Dika membuka sleting tenda, melongok keluar. Srek! Gak ada, ayo keluar lagi. Kata Dika mengajak teman lelakinya. Nanti masih agak gimana gitu. Jawab Arhan masih nampak sangat enggan. Emangnya ada apaan sih? Dengan ragu-ragu Luna kembali bertanya. Tadi ada kuntilanak duduk ayunan di pohon beringin, pakai baju putih, rambutnya panjang. Ginar menjelaskan tanpa babi bu. Kami terdiam seketika, tidak mau penjelasan lebih lanjut darinya. Dalam hati aku mengutuk Ginar, ingin aku berkata kasar memutahkan segunung sumpah serapah. Basa-basinya dengan santai, dia memperjelaskan situasi. Padahal tadi dia sendiri pun ketakutan. Pohon beringin itu tepat di samping tenda kami. Firasatku makin merasa tidak enak. Nana, bernyanyi macam itulah, tapi agak ngirung. Ginar bersenandung menirukan kuntilanak tersebut. Aku bergidik ngeri, bulu kuduku seketika meremang. Emang dasar, aku sendiri pun yang paling penakut di antara semuanya. Ersa langsung menendang Ginar sekuat tenaga, melotot memintanya untuk diam. Apa sih sakit tahu? Diam sih, sompral kamu. Ersa semakin melotot. Ersa ini memang cenderung tomboy dan barbar. Badannya pun cenderung berisi dan kekar dibanding kami para perempuan. Tidak segan menyiksa teman yang berbuat salah. Sebenarnya nggak apa-apa, dia duduk di pohon membelakangi kita. Kalau dia lihat duluan, ya kita yang apes. Tapi kalau kita lihat dia duluan, dia yang apes. Tutur Dika seperti itu. Entah benar atau tidak, atau hanya sekedar mencairkan suasana agar tidak terlalu menakutkan. Lalu, kenapa kalian masuk ke dalam tenda kalau nggak apa-apa? Ya kaburlah, soalnya takut. Tadi itu, perempuan itu mau menoleh ke arah kita. Pelan-pelan banget menolehnya. Belum lagi nyanyiannya nyaring. Emang kalian gak pada denger apa? Lagi-lagi Ginar bercerita gamblang. Dak, satu tendangan lagi dari Ersa. Ginar meringis. Udah. Ayo keluar pindah tenda. Udah malam, tidur. Dika menyeret Ginar dan Arhan keluar dari tenda.
Akhirnya tengah malam kami semua tertidur. Aku tertidur sangat pulas. Mungkin karena kelelahan. Kita beralih ke sudut pandang Luna. Sekitar pukul 1.15 kurang lebih. Aku tertidur pulas sekitar 1 jam lebih. Tapi entah kenapa, aku tiba-tiba terbangun dan sulit tertidur kembali. Gelisah. Perasaanku sangat tidak nyaman. Posisi tidurku di samping Marta yang juga tertidur begitu pulas, seperti bayi. Juga paling pinggir terdekat ke tebing air terjun dan pohon beringin. Angin sedikit kencang menyentuh tenda kami. Aroma melati tercium sangat menyengat. Visual perempuan berbaju putih yang menggerakkan lehernya, menoleh pelan sambil bersenandung, lalu menyeringai. Itu tervisualisasi di otakku. Gak mungkin, Aku membuang semua pikiran buruk, memejamkan mata, berusaha tidur kembali. Aku sangat iri pada Marta yang bisa tertidur pulas seperti itu, kayak kebo. Aroma melati semakin menusuk hidungku, membangunkan seluruh indraku, sehingga tidak ada sedikit pun kantuk yang tersisa. Hanya mataku yang terpejam, berharap hanya aroma saja yang ada. Namun, aroma itu menguat, membuatku limbung, bikin pusing saking menyengatnya. Tangisan menyayat terbawa angin. Seketika, aku membuka mata, mencengkram kuat jaket Marta, mencoba mengguncangnya, berusaha membangunkannya. Aku tidak mau sendiri dalam ketakutan, tapi Marta tidak bergeming sedikit pun. Tidak ada pergerakan sedikit pun dari teman-temanku. Kupaksakan menoleh ke arah Ersa dan Hanif. Ternyata, mereka juga terbangun membuka mata. Syukurlah, aku tidak sendiri. Ersa menempelkan telunjuk ke bibirnya, mengisyaratkan pada kami agar tetap diam. Kami melirik Marta. Dasar kebo. Batinku. Tidak habis pikir, dia terlelap selelap-lelapnya, tidak terganggu sedikit pun. Di situasi seperti ini, aku sangat-sangat iri, dengki padanya. Seandainya kami kabur meninggalkannya saat ini, dia pun mungkin tidak akan sadar. Masih dalam posisi berbaring, kami hanya diam hening. Dan suara menangis itu, menangis pilu, menyayat, itu selalu terdengar. Tubuhku membeku, seluruh badanku gemetar ketakutan. Aku menahan nafas, memejamkan mata sekuat tenaga, mencengkram baju Marta sampai tangan ini terasa sakit, saking takutnya. Gigiku kurapatkan, menahan jangan sampai aku menjerit. Keringat dingin mulai menjalar di tubuh ini. Dia menangis tepat di pinggir tenda, di sampingku. Hanya terhalang kain tenda yang tipis. Aku merasakan dekatnya dia. Aku harus apa? Ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong. Sampai-sampai aku tidak ingat untuk membaca ayat-ayat suci. Dia berganti terkikik tertawa-tawa. Satu gerakan kecil saja dariku, aku bisa menyentuhnya, mungkin saking dekatnya. Aku berlalu, dia sudah tidak bergerak lagi. Sedikit lega menyeluap di hatiku. Aku melirik Ersa dan Hanif, mereka masih terbangun. Kami hanya saling pandang. Zikir jangan sampai putus. Ersa berbisik, aku mengangguk pelan. Kurang lebih pukul 1.40, aku tertidur kembali, saking lelahnya mungkin. Kita berpindah lagi ke sudut pandang Marta. Dek. Aku terbangun mengucek-ucek mata, melihat jam di HP, pukul 2.20. Siapa malam begini yang memanggil-manggil kami di luar sana? Dek. Lagi-lagi, seseorang memanggil kami dari luar sana. Dia memaksa. Setengah sadar menahan ngantuk yang luar biasa, aku mengguncang Ersa. Ersa, bangun Siapa itu di luar? Ternyata, yang terbangun malah Luna. Kenapa sih, Tak? Itu ada yang manggil. Ada yang memanggil-manggil dari luar. Setelah beberapa saat, srek, suara sleting tenda laki-laki dibuka.
Ada apa, Pak? Ku dengar suara Dika. Aku dan Luna ikut keluar. Sementara Ersa hanya duduk di dalam tenda. Hanif masih tertidur. 2 orang laki-laki dewasa yang tidak aku kenal berdiri di sana. Ini loh, Dek. Saya lagi patroli, nemu daleman. Sama beberapa makanan instan berceceran di jalan setapak, dan berakhir di sini. Coba dicek barang bawaannya, takutnya hilang. Kami kebingungan, lalu mencoba mengecek tas kami. Raib. Tidak ada satupun. Aku memandang Luna, kami saling berpandangan. Gimana, Dek? Bapak itu bertanya lagi. Iya, Pak. Nggak ada. Dika menoleh ke arah kami. Kami juga menggeleng. Dika mendekat cek ulang ke arah tenda kami untuk Kalian meyakinkan. kerampokan. Tasnya memangnya disimpan di mana? Di tenda bagian luar, Pak. Dika menjawabnya. Udah ngambilnya itu mah. Ayo ikut Bapak, turun. Semoga rampoknya belum jauh. Pungut sebagian yang tercecer. Ini daleman siapa? Dika hanya menggeleng, tidak menjawabnya. Punya aku kayaknya, Pak. Ginar lalu keluar tenda memastikan. Iya, Pak. Ini punya aku. Aku sama Ginar ke bawah dulu ya, Han. Kamu jaga cewek-cewek. Kalau nggak tidur, sholat atau ngaji aja. Dika dan Ginar pun mengekor di belakang bapak-bapak itu. Kita ngapain? Terasa mimpi dan belum tersadar penuh. Kami memasuki tenda kembali mengacuhkan Hanif yang bertanya. Arhan ikut masuk. Meski ngantuk sangat, untuk tidur kembali kami belum bisa. Kami bersilah melingkar berhadapan dalam diam, berusaha memulihkan kesadaran dan mencerna apa yang telah terjadi. Ngantuk banget, woy. Aku ke tenda dulu ya. Tanpa menunggu jawaban, Arhan keluar untuk tidur kembali ke dalam tenda laki-laki. Kita memang masih belum sadar betul akan kenyataan. Disusul Luna dan Hanif yang ikut berbaring dan tidur. Tersisa aku dan Ersa. Gimana ya, Er? Serahkan saja ke Dika dan Ginar. Ngantuk banget aku. Ersa pun berbaring dan tidur. Aku hanya bisa melongo. Mereka semua serempak seperti itu. Aku pun ikut tidur kembali. Sekitar pukul 3 lebih, ada suara Ginar memanggil. Han, Arhan, bangun, Han. Suara Ginar membangunkanku. Aku keluar diikuti Luna, Ersa, dan Hanif, dan juga terbangun. Kabut tebal menutupi pagi yang sunyi ini. Aku menggigil, dingin luar biasa. Kurapatkan gigi jangan sampai bergemelutuk. Sekuat tenaga menahan dingin yang menusuk persendian. Gemericik daun pinus tertiup angin memecah kesunyian. Titik-titik embun sedingin es berjatuhan seperti rintik hujan. Han, kamu ikut. Kita coba tanya siswa yang ngecamp di atas sana. Siapa tahu mereka melihat perampoknya. Dika mengarahkan senter ke arah atas. Beberapa petak di atas kami. Terlihat samar cahaya beberapa lampu badai. Sepertinya siswa SMA lain sedang melakukan pelantikan. Sempat terdengar tadi malam mereka meneriakan yel-yel. Ditinggalkan para lelaki, kami kembali masuk tenda. Sudah hilang rasa ngantukku, aku mencoba bertayamum. Ku keluarkan Al-Quran kecil yang kusimpan di bagian tas tempat tidurku. Ku lantunkan beberapa surat kalam ilahi dengan pelan, diterangi senter dari HP. Yang lain mendengarkan. Kesunyian dan lantunan ayat-ayat ini menenteramkan hati. Sang Pencipta terasa begitu dekat. Sesaat sebelum adzan subuh berkumandang, mereka kembali ke tenda. Mereka menggeleng menatap kami, bertanda semua usaha tidak membuahkan hasil. Dikeluarkan beberapa cemilan dan makanan instan hasil pungutan dari yang tercecer. Adzan subuh pun berkumandang. Kami turun ke musola di area bawah, berwudu. Air sedingin es menampar kami menyadarkan akan kenyataan yang kami hadapi. Aku sholat sambil terisak, bersimpuh pasrah, meminta pertolongan pada Yang Maha Segalanya. Wangi gorengan menyentuh penciuman kami. Perut kami keroncongan, tapi tersadar tidak ada uang yang tersisa, alias raib. Astagfirullah. Aku berjongkok di depan musola, baru tersadar
Uang acara pelantikan aku bawa semua, dan kusimpan di dalam tas. Aku terisak kembali, bodohnya aku. Menyesali diri kenapa uang itu harus kubawa ke gunung. Kami kembali ke tenda dengan lesu dan tatapan nanar. Di area camp, Dika dan Arhan memasak mie instan yang tersisa. Kami sarapan seadanya 2 bungkus mie instan untuk bertujuh. Barang berharga kalian, apa yang kerampokan? Dika mengabsen satu persatu. Rata-rata di dalam tas berisi baju dan cemilan, beberapa uang bekal, dan HP Hanif, Luna, Ginar ikut raib di dalamnya. Giliranku, aku terbata-bata menjawab sekuat tenaga, menahan genangan air di pelupuk mata agar tidak terjatuh. Semua terdiam mendengarnya, tidak mampu lagi berkata-kata. Apapun yang terjadi, kami harus tetap melanjutkan survei ke kaki Gunung Ciremai. Pagi menyapa, sinar matahari menembus sela-sela barisan pohon pinus. Kabut tipis tersinar menampakkan siluet alam yang amat indah. Masya Allah, tapi kami memutuskan tetap melanjutkan survei ke pos 1 Cigowong. Mie instan dan sedikit cemilan sebagai sarapan kami dianggap mampu mengganjal dan menopang kekuatan kami untuk menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam pulang pergi pagi ini. Keputusan ini terpaksa diambil mengingat sudah tidak banyak waktu lagi untuk kami survei, karena pelantikan hanya tersisa beberapa minggu lagi. Kami butuh persiapan hal lainnya. Sangat beresiko, tapi kami hanyalah sekumpulan anak SMA yang masih belum sepenuhnya terbentuk kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Kadang ego masih kuat mengungkung di usia itu. Marta, jangan bengong. Gak apa-apa, nanti di base camp kita cari jalan keluar bersama. Ini musibah kita bersama. Dika tersenyum padaku sambil menepuk pundakku. Aku hanya terduduk menatap tanah lembab di bawahku, enggan menjawab. Apa kita perlu melapor ke aparat? Gak usah, jawab Dika sambil menggeleng. Aku pun memaklumi. Sebelum berangkat, boleh ya aku ke air terjun dulu? Dika pun mengiyakan. Aku mengajak cewek-cewek ke air terjun di bawah. Di sana aku berteriak mengeluarkan sesak yang menghimpit dada. Teringat uang pelantikan yang hilang. Bagaimana mencarinya kembali? Bagaimana? Aku berteriak bersautan menyaingi debur suara air terjun yang menghantam bebatuan di bawahnya. Yang lain melihatnya dan mengikutinya. Aku lihat Dika memperhatikanku. Setelah teriakan itu, kami pun terbatuk-batuk dan lalu tertawa. Plong, setidaknya untuk sejenak. Dengan pikiran kalut tak menentu, kami berangkat membawa peralatan seadanya. Beruntung Dika dan Ginar tidak kehilangan goloknya. Bermanfaat untuk buka jalur jika ada semak belukar yang menghalangi. Aku menatap nanar jalanan setapak yang kami lalui. Tidak Rawasendang, tapi Cigowong. Bagiku sama saja dalam kondisi seperti ini. Menyeramkan. Lututku sudah lemes hanya dengan menatapnya. Aku memang penakut. Sangat penakut. Seperti kemarin, aku berjalan urutan kedua di belakang Dika. Kami mulai perjalanan nekat. Sampai di pertigaan, kiri Rawasendang, kanan Cigowong. Dan satu buah batu berukuran sedang bertengger di kanan jalan. Semilir angin membelai tengkuku. Aku bergidik. Dika berhenti mendadak. Aku menabrak punggungnya. Tinggiku hanya sebatas bahunya saja. Apalagi ini? Aku berucap dalam hati. Perasaanku sudah tidak karu-karuan. Please Dika, please. Gak usah bilang apa-apa. Gak usah bilang apa-apa. Aku berdoa dalam hati, meremas-remas celana lapangku. Entah apa yang dia lakukan tepat di pertigaan tadi. Tidak ada sepatah kata pun dia lanjut berjalan. Kenapa pertigaan ini begitu serem? Auranya tidak enak. Aku merasa ada perempuan yang duduk di batu itu. Perasaanku saja mungkin ya. Memasuki area terbuka lahan luas yang dipenuhi pohon-pohon pinus menjulang tinggi berjajar rapi.
Gemericik daun pinus beradu diterpa angin sepoi-sepoi. Pucuknya meliuk-liuk indah. Bagaimana ya aku menggambarkannya? Ya, sahdu. Jalanan setapak yang dilalui menanjak sedang. Aku berhenti sejenak, menengadah menatap langit yang nampak di antara pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Masya Allah, ciptaanmu begitu indah. Takjub. Ku pejamkan mata sejenak menghirup wangi khas daun pinus. Udara murni memenuhi paru-paru. Segar. Ku buka mata, Dika sudah berbalik berdiri di ujung tanjakan sana, memperhatikanku. Selalu satu senyuman lembut dia lemparkan padaku. Marta, tadi nyium bau melati nggak di pertigaan? Aku mengedikkan bahuku mengacuhkan Ginar. Hah, bodoh amat. Ucapku pada Ginar. Aku menutup telinga. Aku tahu dia mau menakutiku. Serius, Ta? Iya kan, Dik? Iya, Ta. Itu, ngikutin kamu, Ta. Hah, sial. Aku semakin menutup telingaku, tidak mau aku dengar. Aku tidak mau dengar, sumpah. Di otakku selalu terlintas seseorang perempuan duduk di atas batu di pertigaan tadi. Hei, sembarangan. Jaga ucapanmu. Kataku sambil melempar tepat sasaran, bunga pinus tepat mengenai kepala Ginar. Dia hanya meringis. Aku nyengir bersorak dalam hati. Ampun, Bos. Ta, hati-hati, Ta. Ikutin lu. Ginar cengengesan, berbisik sambil berlalu menyusul Dika di atas. Dika memang cenderung tidak banyak bicara, terutama kalau dengan perempuan, kecuali dengan teman-teman laki-laki dia supel. Tapi sekalinya dia menegur, semua menurut. Ya, berkarisma. Tidak ada kendala berarti. Kurang lebih 2 jam perjalanan, kami bisa sampai di pos 1 Cigowong. Trek yang dilalui tidak terlalu sulit, karena jalan setapak sudah terbentuk. Biasa dipakai oleh pendaki Gunung Ciremai. Cigowong adalah pos pendakian pertama bagi pendaki yang samit ke puncak lewat jalur Palutungan. Di sini juga satu-satunya sumber mata air yang mengalir dari sungai kecil. Sampai puncak tidak ada lagi sumber air. Lahan cukup luas, biasa dipakai istirahat sejenak oleh para pendaki. Ada satu gubuk warung di sana. Tentu saja saat ini tidak ada pedagangnya karena bukan musim pendakian. Sepi, hanya ada suara gemericik air dan hembusan angin yang menerpa dedaunan. Cahaya mentari tidak terlalu masuk ke sini, karena tertutupi rimbunnya dedaunan dari pohon-pohon besar yang sudah berumur tua, khas pohon di hutan. Tanah berwarna hitam basah dan lembab. Kami selonjoran di tanah, meneguk air yang kami ambil dari sungai Cigowong. Aku mencoba menggerakkan leher dan bahuku yang sedang kemarin malam terasa pegel, berat, dan selalu terasa ada aura dingin di punggungku. Tidak banyak membuang waktu, kami langsung survei area mana yang akan digunakan untuk camp pertama saat pelantikan nanti. Pelatihan kami menggunakan sistem walking camp, di mana selama 4 hari pelantikan akan ngecamp di 4 tempat yang berbeda. Malam 1 di Cigowong, terakhir di Rawasendang. Ces! Tiba-tiba, angin dingin menembus cukup kencang. Kabut tipis mulai turun, matahari tertutup awan. Aku mengedarkan pandangan. Suram. Aku buru-buru menancapkan pembatas area camp untuk peserta dan panitia. Aura yang aku rasakan sudah tidak enak, padahal ini masih kurang lebih pukul 11 siang. Perlu diketahui untuk melakukan pelantikan dan menggunakan area TNGC, Taman Nasional Gunung Ciremai. Apalagi selama 4 hari tidak sembarangan. Tapi mulai proses yang panjang sehingga mengantongi surat izin dari Perhutani dan BKSDA setempat. Tiba-tiba, gelubrak. Han, tolong saya, Han. Aku langsung deg-degan mendengar apa itu. Ada apa? Luna dan Hani berlari diikuti Ginar dan Arhan yang sedang menggotong seseorang. Menggotong Dika. Menggotong dari area sempit masuk ke area terbuka. Kebetulan aku dan Ersa berada terpisah dari yang lain. Ya Allah, ada apa ini? Aku sudah ketakutan, lututku lemes. Minta
minta air. Cepetan. Cepetan, tak. Ambil air, tak. Arhan berteriak kepadaku, tapi aku linglung, diam mematung. Kakiku seperti tertancap di tanah. Rasa takut menjalar ke seluruh persendianku. Tak, cepet, tak. Akhirnya Ersa yang mengambil air. Aku kaget melihat Dika berbaring di tanah. Tubuhnya mengejang, jari-jari tangannya meregang kaku dengan posisi seperti akan mencakar. Begitupun kakinya. Kepalanya menengadah sekuat tenaga, melepaskan diri dari gunggungan Ginar dan Arhan. Matanya terkadang hanya putih semua. Ada apa ini ya Allah? Ada apa ini? Tak, ayo bantu pegangin kakinya. Aku tersadar ketika mendengar teriakan Arhan. Dengan ragu-ragu, aku sentuh kaki Dika. Aku menoleh kaget padanya. Satu tendangan menepis tanganku. Tak, yang kuat, tak. Kaki kanan dipegang aku dan Luna. Kaki kiri dipegang Hanif. Ersa memegang tangan kanan. Arhan memegang tangan kirinya. Sementara Ginar membaca entah apa meniupkan ke air. Dika terus saja berontak. Tenaganya begitu kuat. Kami berlima hampir tidak kuasa menahannya. Aku mengerahkan seluruh tenaga yang aku punya, seluruhnya, untuk menekan kaki Dika agar tidak terlepas. Minta kopi. Minta kopi. Aku memastikan pendengaranku. Dika berbicara, tapi bukan suaranya. Menggeram. Aku takut, tapi aku juga ada sedikit lucu. Kenapa minta kopi? Sedikit tidak ada akhlak. Ini jurik. Taulah kami tidak memiliki makanan. Dika kembali berontak. Tiba-tiba, ada suara hembusan angin, suara gending gamelan, terdengar jauh terbawa angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Gusti Maha Penyayang. Aku menunduk gemetar sekuat tenaga, menahan rasa takut. Sekuat tenaga memegang kaki Dika. Terbesit cerita Dika tadi malam. Bagaimana jikalau penghuni Rawa Sendang datang ke sini? Han, ayo Han, seduhin kopinya. Ini kopinya. Ayo baca Al-Quran kalian. Ginar nampak gemeteran, memberikan kopi dari saku celananya. Arhan melepas tangan Dika yang beralih dipegang Luna. Aduh, seduh pakai apa ini? Arhan juga gemeteran, hilang orientasi. Apa ya? Semuanya seperti berpikir keras, tapi sebenarnya semua hilang fokus. Sama kamu. Minta maaf kamu. Mata Dika membulat, melotot ke arah Ginar. Iya. Buruan, buru. Sekian lama tidak menemukan titik terang. Akhirnya kami sadar, ada alat masak yang Dika tenteng tadi. Ginar berlari membawa kopi ke arah semak belukar, sampai hilang dari pandangan kami, entah apa yang ia lakukan. Dika sedikit melemah, teman-teman yang lain membaca surat-surat sebisanya. Aku teringat ada Al-Quran kecil di saku. Dengan perlahan aku lepas pegangan kaki Dika. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Aku tidak tahu harus membaca surat apa. Jadi itu saja yang aku baca. Banyak yang kami pelajari untuk persiapan berada di alam dari penanganan medis untuk bertahan hidup. Kalori makanan, pengetahuan terkait makanan di alam, pemetaan, tali temali, fisik, dan lain-lain. Tapi kami tidak diajari cara menangani kondisi kesurupan. Ginar kembali, Dika pingsan. Bodoh. Kami bodoh. Kami nekat. Kami tidak membawa apapun. Kami memutuskan hanya memijat Dika sampai ia tersadar. Beruntung suara riuh gamelan atau apa itu tidak terdengar lagi. Hanya riuh lewat seperti terbawa oleh angin. Kita harus cepat pulang. Bisikku kepada Ersa. Aku terus merangkul lengan Ersa dan Luna di kiri dan kananku dengan erat. Aku sungguh penakut. Iya tak, iya. Tenang ya. Jujur, pundakku semakin berat. Kepalaku mulai cenut-cenut sakit. Mungkin aku hipoglikemi karena kurang makan. Kuteguk air cigowong, jangan sampai aku terlalu lapar. Dika tersadar, terduduk lemah.
minum beberapa teguk. Ayo, kita cepat pulang. Jangan sampai kesorean. Tanpa basa-basi, dia berucap lirih. Ginar, jaga ucapanmu ya. Dika mengingatkan Ginar. Kami berjalan cepat sesekali berlari turun dari Cigowong. 1,5 sampai 2 jam menuruni Cigowong, menembus kabut yang mulai tebal bergulung-gulung. Kami mengejar sholat duhur di Buper. Di pertigaan kepalaku semakin sakit, megap-megap sampai ingin muntah. Pundakku sangat berat. Tiba-tiba, brak. Aku terduduk, sulit bergerak tepat di pinggir batu pertigaan. Aku masih merasa ada perempuan yang duduk di sana. Tak, kamu kenapa? Mau aku gendong, Tak? Semua menghampiriku, dan Dika menawarkan diri untuk menggendongku. Aku menggeleng sambil memejamkan mata. Ayo. Aku tertatih, Dika memapahku. Kita beralih ke sudut pandang Dika. Pertigaan. Aroma melati di siang bolong menguar memenuhi indera penciumanku, sedikit membuatku pusing. Dak. Di pertigaan, aku berhenti mendadak, sehingga Marta menabrakku. Punten, permisi. Jangan ganggu kami gak akan ganggu. Aku berucap dalam hati. Aku lihat perempuan berbaju putih duduk di sela-sela batu dan pohon, terhimpit. Tapi dia terkikik-kikik melihat kami yang akan lewat. Kepalanya terus saja bergerak kiri kanan menyeringai, seperti sedang berdendang. Mungkin aku sedikit indigo, tapi setelah indigo, mungkin entahlah. Kadang lihat, kadang tidak. Syukurlah, dia tidak mengikutiku. Di Cigowong, aku menancapkan pembatas pada area yang akan kami gunakan untuk ngecamp. Kulihat Ginar pergi ke semak-semak. Ser, dia pipis di sana. Hantu ikut pipis ya, dasar hantu. Kulihat dia menebas batang pohon kecil yang menyebabkan bajunya tersangkut. Sambil cengengesan dia kembali. Kabut tipis tiba-tiba turun. Padahal tadi matahari bersinar cerah. Aku merasakan aura yang tidak nyaman. Sekelebat bayangan hitam tertangkap di mataku. Sesuatu menghantam diriku. Gelap. Lepas sholat duhur di Buper kurang lebih pukul 14.45 kami pulang. Masuk kami tidak mendaftar, pulang pun kami lewat samping. Karena sebetulnya kita pun sudah mengantongi izin dari Perhutani dan BKSDA. Matahari bersinar cukup cerah, tidak ada kabut tebal layaknya di Cigowong. Tidak ada 1% pun uang yang tersisa. Berharap ada mobil truk sayuran yang akan turun ke Cigugur atau ke kota. Menyusuri jalanan aspal dengan di kanan kirinya perkebunan sayur warga. Kami berjalan dalam diam, menahan perut perih yang mulai terlihat lapar. Tenaga pun sudah mulai terkuras habis. Membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam melewati jalan raya yang menurun untuk ke jalan raya utama di Cigugur, dan 1 jam lagi dengan berjalan kaki untuk sampai di kota, tepatnya ke base camp di SMA kami. SMA kami berada di tengah kota. Perjalanan masih sangat panjang. Peluh membasahi baju kami. Sesekali kami beristirahat, tapi sedari tadi tidak ada satupun truk sayuran yang kami harapkan. Tidak ada sendau gurau yang bisa kami lakukan. Lemas, semuanya larut dalam pikiran masing-masing, kalut. Tiba-tiba, buah mangga mentah menggelinding jatuh di depan Ginar. Pohon mangga warga ranum di pinggir jalan. Ginar langsung mengambilnya dan memakannya. Ada yang mau? Ginar memakan buah mangga mentah itu dengan lahap. Menuruni jalanan turun Palutungan sampai Cigugur tidaklah terlalu menyiksa. Yang lebih menyiksa adalah perjalanan 1 jam sampai ke base camp. Kami harus pulang dulu ke base camp karena sebagian yang membawa motor diparkirkan di sekolah. Berjalan di tengah kota dengan baju dan wajah kumal itu sedang diuji nyali, menarik perhatian banyak orang. Belum lagi banyaknya warung makan dan kaki lima yang menjamur. Aroma nikmat memaksa Safila keluar dari intens.
Aku menahan ludah. Lapar. Sesekali aku beristirahat di trotoar yang cukup sepi, memijit-mijit pundak yang begitu sakit dan berat. Aku tidak lagi membawa tas, tapi rasanya sedang membawa carrier dengan kapasitas di atas 75 liter dengan full bawaan lengkap. Kenapa, Tah? Dika duduk di sampingku. Berat banget rasanya. Apa? Ini pundak. Aku duduk sedikit bongkok, seolah beban berat menekan pundakku. Dika mengernyit. Kecapean mungkin, Tak. Langsung pulang ya, istirahat. Iya. Pinjem HP-nya boleh? Aku nggak bawa HP. Buat apa, Dik? Telepon anggota lain. Suruh ngumpul di base camp, bahas ini. Sekalian, suruh bawa makanan. Aku menyerahkan HP-ku. Anggota tetap pecinta alam di angkatan kami berjumlah 22 orang. Dika menelpon secara singkat, satu persatu 15 anggota sisanya. Pada zaman itu belum ada aplikasi WhatsApp seperti saat ini. BBM pun belum ada. Hanya HP jadul yang populer pada zamannya. Pukul 16.50 kurang lebih sampai di base camp. Glubrak. Ya Allah, seneng banget nemu Ubin. Kumpaskan badan di lantai base camp. Tidur terlentang, serasa menurunkan beban di pundak. Assalamualaikum. Anggota lain sudah mulai berdatangan. Tanpa permisi kami segera melahap makanan yang dibawa sebagian anggota, sampai ludes tidak tersisa. Rapat darurat dilakukan. Beberapa menyarankan meminta pertolongan ke orang pintar. Satu anggota UKNI lulusan santri Husnul Khotimah menentang keras. Terjadi perdebatan ringan. Aku sendiri saat itu hanya mendengarkannya. Lelah. Gini aja, ke orang pintar jangan ke dukun. Arhan, kamu tahu Pak Ustadz yang di Cigugur? Apa bedanya? Dukun pakai sesajen komat kamit, lalu disembur. Orang pintar itu Ustadz, pakai media bacaan Al-Quran. Yang lain hanya manggut-manggut. Aku sih yang ngikut yang lain saja. Capek pisan, ingin segera pulang. Akhirnya bubar, diputuskan aku, Ersa, Luna, Arhan, Dika, dan Galih, pacar Luna, yang datang menjemput, pergi ke orang pintar di daerah Cigugur. Menggunakan 3 motor, kami berangkat. Assalamualaikum. Sekali dalam seumur hidupku pergi ke orang pintar. Di bayanganku, biasanya orang pintar memakai baju hitam-hitam dengan bendo batik hitam di kepalanya, seperti di film-film. Membawa nampan, sesajen, dan membakar kemenyan. Lalu membaca mantra sambil badannya terguncang-guncang. Aku deg-degan. Waalaikumsalam. Seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun lebih, mengenakan kopiah hitam, baju koko putih, dan sarung, keluar membuka pintu untuk kami. Sungguh jauh dari apa yang aku bayangkan. Tidak semenakutkan itu, mungkin. Silakan masuk, Dek. Silakan. Aku dengan tidak sopan mengedarkan pandangan ke seisi rumah. Mencoba meneliti ada barang sesajen apa di rumah itu. Nihil. Rumah biasa. Rumah sederhana yang hanya ada ruang tamu menyatu dengan ruang makan. 2 kamar dan 1 dapur. Bukan rumah modern, tapi rumah zaman dulu. Kami dipersilahkan duduk di sofa yang sudah sobek di sana di sini. Dika, Arhan, dan Galih pacar Luna hanya berdiri. Kami menceritakan maksud kedatangan kami. Bapak tersebut manggut-manggut, lalu pergi ke kamar. Wajahnya sahdu dan terlihat ketawaduan di sana. Tidak lama keluar membawa 2 buah paku besar, lalu membaca doa yang tidak bisa dengan jelas aku dengar. Hanya mendengung saja. Lalu beliau meniup paku itu dan dengan sigap membungkusnya dengan kain putih, seperti kain kafan. Nek, ini rampoknya banyak kan? Kalau uang sudah dipakai, HP masih mereka pakai. HP-nya ada kemungkinan bisa kembali. Dia memejamkan mata, seperti sedang menerawang. Coba di antara semuanya, ada yang menaruh identitas nggak di tasnya? Kartu siswa atau apapun. Kami saling pandang. Luna mengacungkan tangan. Ini beras diawur-awur, disebar di depan rumah si Eneng.
sambil baca sholawat dan la haula. Manfaatnya, nanti malam perampoknya yang akan memaksa dan menuntun mengembalikan barang ke rumah Neng. Asal benar ada identitas di dalamnya. Dengan ragu dan takut, Luna mengambil bungkusan beras di plastik kecil itu. Ini paku. Harus ditanam di bekas kalian mendirikan tenda. Sepertinya banyak gangguan juga di sana. Sama ditancapkan sambil membaca sholawat dan la haula sekian kali. Harus malam ini, biar yang ikut Neng bisa pulang. Soalnya ada yang mengikuti Neng. Kami saling pandang, lalu Ersa dengan enggan menerima bungkusan putih berisi paku tersebut. Tidak ada lagi amanatnya. Kami pamit pulang sambil menyisipkan uang 50.000 ke orang pintar tersebut. Uang hasil patungan mendadak para anggota. Siapa yang mau menancapkan paku ini? Arhan bertanya, sementara Dika menjawab panggilan telepon yang datang ke HP Arhan. Sepertinya sesuatu yang serius. Maaf, Oi. Aku harus pulang. Mama minta cepat pulang, ada urusan mendesak. Tolong ini aku serahkan ke kalian ya. Tapi Arhan juga harus ngantar aku pulang, buru-buru. Dika nampak tergesa-gesa. Tak, kalau kamu ikut ke sana, kamu harus hati-hati ya. Iya, Dik. Dika menatapku khawatir. Dika lalu segera pergi. Akhirnya tinggal kami berempat. Mau tidak mau, kami harus kembali ke Buper. Tapi Galih pacarnya Luna menolak keras. Bersikuku ingin pulang. Dengan alasan rumah Luna jauh di pinggiran kota. Belum lagi harus menabur beras berisi doa itu. Dengan sangat berat hati dan sangat terpaksa, aku dan Ersa harus kembali ke Buper. Astagfirullah, aku sudah bergidik ngeri. Andai boleh, aku mau kabur saja. Matahari sudah mulai surup di ufuk timur. Sudah jam 17.25. Kita yakin mau ke sana. Ersa mengucap wajahnya frustasi. Kami perempuan dan hanya berdua. Aduh Gusti. Ayolah, bismillah aja, Tak. Ersa menstarter motornya dengan tergesa-gesa. 15 menit menggunakan motor, kita sampai di Buper. Tapi hanya kita tempuh kurang lebih dari 10 menit. Ngebut. Di perjalanan aku telepon Uwa bahwa aku akan pulang lepas maghrib. Aku memang bukan orang asli kota ini. Hanya sekolah SMA di sini, karena dulu SMA ini favorit di sana. Entah sekarang. Jadi, aku menumpang tinggal di Uwa, kakak kandung bapak. Halah, benar saja. Di sini kabut tebal menutupi jarak pandang, seperti saat pertama kami datang untuk survei. Semua kengerian langsung terbayang-bayang menghantuiku. Aku ingin pulang. Ingin sekali pulang. Ya Allah, tolong lindungi kami. Badanku sudah panas dingin, berat sekali melangkah ke arah bekas kami ngecamp. Kepalaku sudah limbung dibuatnya. Kebetulan pos pendaftaran ada yang menjaga. Kami berbincang dan mengatakan hanya akan mengambil barang yang tertinggal di area atas air terjun. Syukurlah mereka mengizinkan kami. Kami tergesa-gesa melewati jalur air terjun dan menanjak ke arah tempat kami ngecamp. Berkali-kali kulirik jam di HP. Kami harus buru-buru, jangan sampai adzan maghrib berkumandang, kami masih di area camp. Karena terburu-buru, aku sering terpleset di area tanjakan yang dipenuhi akar beringin. Lelah dan lemah sekali rasanya. Pundakku juga berat dan dingin. Tengkuku panas dingin. Sampai di area camp, kami sejenak terpaku ke akar-akar besar pohon beringin yang menjuntai. Seperti ada magnet yang memaksa kami untuk menatap ke arah sana. Kabut semakin tebal, angin dingin mengelus kulit kami. 17.45, sempat aku lirik jam di HP-ku. Aku menyenggol-nyenggol tangan Ersa, menyuruh maju lebih dulu. Tapi Ersa pun enggan melangkah, berat sekali memang. Pelan-pelan sekali kami maju ke tengah, ke area bekas kami ngecamp.
pelan sekali menahan suara dari kaki yang melangkah, seolah takut membangunkan seseorang. Aku memeluk lengan Ersa dengan erat, mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru. Dedaunan hanya terlihat samar karena tertutup tebalnya kabut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada orang lain lagi, tidak ada tenda yang berdiri juga. Tiba-tiba, gerimis kecil turun. Ini benar-benar seperti film horor yang pernah aku tonton. Adegan film yang klasik seperti dibuat-buat, tapi ternyata ketika mengalaminya sendiri, ini benar-benar menyeramkan, menguras seluruh energi saking takutnya. Hai, Allahu Akbar. Kami berdua kaget tertunduk di tanah basah saking kagetnya. Aku memeluk Ersa, menyembunyikan wajah di jidatnya. Lagi ngapain kalian? Ayo cepetan, tancapkan pakunya. Ternyata Arhan menyusul kami setelah mengantar Dika. Mungkin dia khawatir dan merasa bertanggung jawab pada kami. Aku langsung menghembuskan nafas keras. Lega rasanya. Segera kami merangkak ke tengah. Tepat di tengah lahan, kami mencari-cari sesuatu untuk membantu menancapkannya. Tidak ada. Membuang waktu sungguh. Aku mengeluarkan HP. Yakin HP-ku benar-benar tahan hujan, angin, badai, jatuh terbanting pun, dia masih oke. Ersa pun menancapkan paku dengan tergesa-gesa. Aku memukul paku tersebut dengan HP agar tertancap sempurna. Dak, dak, dak. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, dak, dak, dak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba, hujan pun semakin deras. Kami pasrah, basah-basahan lagi. Sementara Arhan hanya berjaga di pinggir area dasar. Dengan susah payah satu paku sudah tertancap. Prosesnya cukup lama. Sepertinya tanahnya terdiri dari batuan dan tanah cadas. Tidak gembur seperti yang kami bayangkan. Han, cari batu sih, biar cepet ini. Iya bentar. Arhan berputar-putar mencari batu. Sementara kami masih mencoba menancapkan paku kedua. Hujan pun mulai besar. Badanku mulai kedinginan. Ada yang tertawa sebentar, tapi bulu kuduku sudah meremang parah. Astagfirullahaladzim. Aku dan Ersa gemeteran, tidak berani menoleh, yakni suara itu dari pohon beringin di belakang kami. Kami takut banget rasanya. Dengan sekuat tenaga, aku pukulkan HP itu ke paku. Dak, dak, dak. Tapi karena gemeteran, lenganku tidak stabil. Malahan ujung paku meleset terus, tanahnya licin. Paku juga tidak berdiri stabil, karena Ersa juga gemeteran untuk memegang pakunya. Susah banget rasanya. Dan suara itu, satu kali lagi ada yang tertawa, seolah menertawakan kami yang ketakutan. Rasa takut kami menjadi titik terlemah yang menambah magnet datangnya mereka. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Dak, 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 dak. Arhan datang tiba-tiba dan langsung memukul paku dengan batu. Aku membaca la haula dan sholawat. Dan suara tertawa khas dengan ujung yang panjang. Yang pernah dengar pasti tahu. Bau melati menyeruak menusuk penciuman. Setelah selesai, tanpa babi bu, kami langsung lari tunggang langgang. Tidak menoleh sedikit pun ke pohon beringin. Karena takut. Bodoh amat, kami bertiga perosotan menggunakan pantat di tanah licin karena hujan. Daripada kami terjatuh dan hanya jalan pelan-pelan saja. Sampai di area yang rata, kami masih terus berlari di pematang terasering. Menembus kabut berlari ke arah gerbang buper. Serasa kuntilanak itu mengejar-ngejar. Sesekali terdengar suaranya terbawa angin. Mulai gelap, kami tidak berani lewat air terjun. Nafasku tersendat, pengap, bahuku berat, sampai di pos, penjaga sudah tidak ada. Akhirnya, jreng! Ersa dan Arhan buru-buru menstarter motornya. Aku diboncengkan oleh Ersa. Tapi motor Vespa butut Arhan
tidak mau menyala. Dan akhirnya, tidak lama kemudian menyala juga setelah ditendang berkali-kali. Kami tancap gas ngebut di jalan yang licin, menembus hujan yang terasa sakit ketika mengenai kulit saking derasnya. Aku tidak memakai helm, tidak ada lagi, sehingga sulit untuk membuka mata, perih karena hujan. Jalanan turun dan berbelok-belok, kami tetap ngebut, bodo amat, karena takut. Beruntung kami selamat tidak sampai kecelakaan, sampai di jalan raya besar. Adzan maghrib sudah berkumandang. Aku ikut dulu ke kosan Ersa dekat sekolah. Mandi, ganti baju, dan sholat. Tentunya pinjam baju Ersa. Dengan maksud agar Uwak di rumah tidak khawatir melihat kacaunya penampakanku. Aku pulang diantar Arhan yang menunggu di sekolah. Di rumah aku tidak banyak bercerita kepada Uwak. Ku sempatkan telepon mama dan bercerita secara singkat, yang intinya aku kehilangan uang dan meminta didoakan agar diberi jalan keluar terbaik. Air mata sudah menggenang, tapi aku pura-pura kuat agar mama tidak terlalu khawatir. Selanjutnya aku langsung masuk ke kamar dan mencoba tidur. Sebelum tidur, aku baca ayat Kanzul Arsi, dilanjutkan dengan surat Al-Waqiah dan Ar-Rahman. Ada sesuatu yang memukul-mukul tembok di luar kamarku, seperti kepala yang dibenturkan ke tembok. Kamarku terletak di paling belakang, ada 2 jendela di atas. Dan di belakang, ada jalan gang beserta 1 rumah tetangga. Suara itu dari tembok yang ada di gang. Kubuka mata ingin aku melihat lewat jendela belakang, tapi rasa takut menjalar. Akhirnya aku bersembunyi di dalam selimut. Sedetik kemudian ada yang menangis seperti lewat saja sepanjang gang. Dek, dek, aku tahu ini udah gak bener. Aku sudah menggigil di dalam selimut. Ada yang tertawa terkikis terus terkikik. Seolah tahu aku sudah panas dingin menahan rasa takut. Ini benar-benar di belakang dekat sekali. Brak. Wah. Aku tidak tahan karena takut. Berlari keluar kamar menggedor-gedor kamar Uwak. Aku gak peduli ini tengah malam. Gak peduli Uwak lagi tidur juga. Wak. Kenapa, Dek? Uwak terkaget-kaget membuka pintu dengan mata setengah terbuka. Wak, saya tidur sama Uwak ya. Saya takut. Tidak banyak bertanya. Uwak pun mengiyakan saja. Iya tuh, Pak. Bapak tidur di kamar si Dede, ya? Tidak banyak bertanya, Uwak mengiyakan saja. Uwak laki-laki lalu berpindah kamar. Ma, bawa si Dede ke Pak Ustadz ya. Ada yang gak bener. Iya, besok kita ke Pak Ustadz ya, Dek. Iya, Wak. Aku masih menggigil, langsung bersembunyi di bawah selimut. Besoknya aku dan teman-teman masuk sekolah seperti biasa. Belum ada kabar baik dari Luna. Tidak ada yang mengantarkan barang rampokan kami seperti yang diberikan orang pintar kemarin. Hati kami sudah ketar-ketir dari mana kami harus mencari uang gantinya. Dapat kabar dari Ginar dan Hanif. Mereka pun minta petunjuk ke Ustadz, karena beberapa juga mendapat gangguan di rumahnya. Dan sama seperti Luna, Ginar pun menabur beras di pekarangan rumahnya. Pulang sekolah aku dibawa ke rumah Pak Ustadz, kenalan Uwak. Ternyata ada kuntilanak yang mengikutiku. Menurut penerawangannya dia, aku gendong selama perjalanan pulang ke Cigowong dan ikut ke rumah. Itu yang menyebabkan pundakku terasa sangat berat. Beberapa ritual dilakukan sampai akhirnya dia dikembalikan ke asalnya. 1 SMS dari nomor yang tidak dikenal masuk ke HP-ku. Setengah tidak percaya, aku hubungi teman-teman yang survei kemarin. Sepulang sekolah, kami bertuju langsung tancap gas ke rumah Pak Kades di Palutungan. Benar, semua tas kami ada di sana. Kami cek satu persatu kondisi tas, raib, kosong semuanya. Sampai baju ganti pun tidak ada yang tersisa, kecuali tas aku. Bahkan 1 buah apel pun tidak tersentuh.
Uang masih utuh, tidak kurang 1% pun. Masya Allah, Masya Allah. Ini sebuah keajaiban. Keajaiban doa-doa. Aku dan teman-teman berulang kali mengucapkan syukur dengan hati yang terharu biru, sampai meneteskan air mata. Usut punya usut, diperkirakan malingnya kesiangan, lalu melempar semua tas ke perkebunan sayur warga, lalu ditemukan oleh petani. Dan cuma tas aku yang belum terjamak sama sekali. Pak Kades menemukan kartu identitas perpustakaan di tasku. Kami mencoba mentafakuri setiap kejadian. Kenapa semua bisa menimpa kami? Kami tidak merasa melanggar aturan alam. Kami berangkat pun pamit pada orang tua kami masing-masing. Kami tetap beribadah. Satu hal yang kami simpulkan, memang keadaan kami saja yang sedang apes. Salah waktu mengganggu pesta penghuni Rawa Sendang. Di sana terkenal penghuni yang galak. Satu kumpulan penghuni terganggu, seperti terkoneksi ke seluruh penghuni kaki Gunung Ciremai. Sehingga dimanapun kami berada, terus saja mendapat gangguan. Dari sana kami belajar bahwa kami hidup berdampingan dengan alam lain, saling menghormati dan menghargai, dan jangan pernah lepas mengingat sang pemilik segalanya, Allah Azza wa Jalla. Dan cukup sekian dan terima kasih cerita ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membacakan cerita ini. Dan buat teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya dimanapun kalian berada. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.